Ketum Perjosi akan temui Presiden Prabowo terkait temuan sekitar 1 juta peserta didik PKBM Siluman. Jakarta, Koran Harian adanya temuan dugaan data jumlah peserta didik Siluman sekitar 1 juta di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM untuk semester genap tahun ajaran, sehingga Ketua Umum Perserikatan Jurnalis Siber Indonesia Perjosi segera akan menghadap Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini. Hal itu diungkapkan ketika dihubungi via selularnya Sabtu 25.01.2025. Bung Salim sapaan akrab Ketum Perjosi ini menuturkan, dalam catatan terbaru dari Dapodik, jumlah peserta didik di PKBM untuk semester genap tahun ajaran 2024-2025 hingga 25 Januari tahun 2025 tercatat sebanyak ke-695.798, sementara pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 jumlah peserta didik mencapai 1.774.131, ada selisih jumlah setiap tahunnya lebih dari 1 juta peserta didik. Ini sangat berkaitan dengan temuan tim di beberapa PKBM di Sulsel diduga fiktif alias abal-abal, menjadi pertanyaan kemana 1.078.333 peserta didik PKBM yang terdaftar semester lalu, tegasnya. Mantan Dirut Harian Ujung Pandang Express Upax mengaskan bahwa fenomena dugaan PKBM Siluman menjadi ancaman serius bagi kredibilitas sistem pendidikan di Indonesia. Selisih angka yang sangat tinggi pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan semester genap tahun ajaran 2024-2025 sangat berpotensi adanya masalah integritas dalam pencatatan peserta didik di PKBM dan penyelewengan dana BOP kesetaraan triliunan rupiah per tahun, tambah ex-wakil ketua PWI Sulsel. Ia menambahkan, secara khusus, Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel menunjukkan data yang mencolok. Pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, jumlah peserta didik PKBM tercatat hanya 30.625, jauh lebih rendah dibandingkan dengan semester ganjil yang mencapai ke-92.283. Data ini menunjukkan adanya selisih 61.658 peserta didik yang menunjukkan ketimpangan signifikan dalam angka pendaftaran yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Dalam pertemuan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi langkah penting atas masalah ini, kami berencana untuk mendiskusikan temuan ini langsung dengan Pak Prabowo, imbuhnya Ketum Perjosi. Wartawan senior di bidang kriminal ini juga mengungkapkan, dengan perkiraan potensi kerugian negara 1 juta siswa fiktif setiap tahunnya jika diasumsikan siswa paket A 10%, paket B 30%, dan paket C 60% berdasarkan sasaran dan anggaran BOP kesetaraan Kemdikdasmen 1.080 miliar rupiah, ditambah AMAP 150 miliar rupiah, ditambah 130 miliar rupiah, sejumlah 1.660 miliar rupiah. 1,66 triliun rupiah per tahun, ini sangat layak diproses. Dengan asumsi 1 juta peserta didik fiktif, paket C, 60% kali 1 juta kali 1,8 juta tambah paket B, 30% kali 1 juta kali 1,5 juta tambah paket A, 10% kali 1 juta X 1,3 juta. Tutupnya, perkiraan jumlah dana BAP yang dialokasikan untuk Sulawesi Selatan pada tahun 2025 adalah paket A setara SD 11% dari 92.283 peserta didik, 10.150 peserta didik. Paket B setara SMP 31% dari 92.283 peserta didik, 28.600 peserta didik. Paket C setara SMA 58%